Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, semua sehat semua, alhamdulillah. Hari ini materi kita adalah tentang manajemen pengawasan. Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan masih semangat. Dengan kondisi sehat dan semangat, insya Allah semua materi peserta ini nanti mampu menjelaskan semua materi yang akan saya sampaikan nanti dengan waktu 12 jam pelajaran atau 540 menit, yaitu tentang manajemen pengawasan. Baik, semua peserta yang berbahagia, dengan waktu 12 jam ini insya Allah kita gunakan dan manfaatkan seefisien mungkin dengan tujuan dan harapan agar semua peserta harus mampu menjelaskan tentang 7 materi pokok manajemen pengawasan. Pertama, konsep manajemen. Yang kedua, konsep pengawasan. Yang ketiga, manajemen pengawasan. Yang keempat, sistem pengendalian intern pemerintah atau yang sering kita gunakan SPIV. Yang kelima, yaitu syarat pengawasan intern pemerintah atau AFIP. Yang keenam, pemantauan hasil pengawasan. Yang ketujuh, pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah. Inilah materi pokok dan sub materi pembelajaran kita selama 450 menit atau 12 jam pelajaran. Materi manajemen pengawasan ini ada 7 materi pembelajaran sebagaimana yang telah disampaikan. Sekarang kita masuk materi pokok 1, yaitu konsepsi manajemen. Pengertian manajemen. Manajemen sebagai ilmu adalah kajian akademik teori, dan konsep manajemen sebagai seni adalah kajian terapan praktik skill teknis. Manajemen hanya merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisiensi. Kedua, unsur-unsur manajemen. Sekarang unsur manajemen pertama, manusia. Yang kedua, money atau uang. Yang ketiga, materialis yaitu bahan. Yang selanjutnya, mesin, market atau pasar, dan metode. Prinsip-prinsip manajemen ada 6 prinsip. Pertama, pembagian kerja. Yang kedua, keseimbangan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, disiplin. Yang keempat, kesatuan komando. Yang kelima, kesatuan arah. Yang keenam, mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan individu. Kita masuk pada fungsi manajemen. Perencanaan, pengorganisasian, pemanfaatan, pengarahan, dan pengawasan. Itulah termasuk. Sekarang kita masuk ke materi pokok yang kedua. Apa itu materi pokok yang kedua? Yaitu konsep pengawasan. Konsep pengawasan pertama, pengertian dan tujuan pengawasan. Saya jelaskan tentang tujuan daripada pengawasan. Pengawasan pada hakikatnya adalah merupakan upaya pencegahan atas penyimpangan, baik yang ditimbulkan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Oleh karena itu sifatnya adalah preventif. Dalam pengawasan dapat terkandung unsur-unsur penilaian, pengukuran, dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan. Secara umum, untuk menghindari kemungkinan adanya terjadi penyelewengan atau penyimpangan. Yang selanjutnya itu azas-azas pengawasan. Pertama, azas tercapainya tujuan. Yang kedua, azas efisiensi pengendalian. Yang ketiga, azas tanggung jawab pengendalian. Yang keempat, azas pengendalian terhadap masa depan. Yang kelima, azas pengendalian langsung. Yang selanjutnya itu jenis-jenis pengawas. Pertama, sifatnya pengawasan. Apa sifatnya pengawasan? Preventif, yaitu pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau suatu pelanggaran.
Yang selanjutnya represif, yaitu pengawasan yang dilakukan setelah terjadi penyimpangan atau kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan. Yang selanjutnya detektif, adalah pengawasan untuk mendeteksi terjadinya penyelewengan, penyimpangan atau pelanggaran. Yang kedua, cakupan pengawasan. Cakupan pengawasan terbagi beberapa hal. Pertama, pengawasan intern yang merupakan pengawasan yang dilakukan aparat pengawas intern pemerintah atau sering kita sebut AFIP dalam dari instansi yang sama. B, pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh pihak lembaga dari luar instansi. Misal, BPKP, lembaga legislatif, dan masyarakat umum. Yang selanjutnya metode yang digunakan. Dalam hal pengawasan pertama, pengawasan melekat adalah pengawasan yang secara tugas dan fungsi melekat pada setiap pimpinan dalam suatu unit organisasi. B, pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat untuk organisasi yang secara fungsi dan tugasnya untuk melakukan pengawasan dalam lingkungan instansi. Yang keempat adalah tahapan daripada pengawas. Tahapan daripada pengawas itu pertama menetapkan standar atau boleh dikatakan perencanaan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, pembandingan pelaksanaan dengan standar analis, pengambilan tindakan koreksi, pemantauan tindak lanjut. Selanjutnya unsur-unsur pengawas. Unsur pengawas terbagi pada pertama adanya perencanaan untuk menetapkan standar. Yang kedua, adanya rancangan sistem umpan balik. Yang ketiga, perbandingan kinerja dengan standar. Yang keempat, melakukan pengukuran. Yang kelima, pengambilan tindakan koreksi. Baik, sekarang kita masuki materi pokok yang ketiga. Materi pokok ketiga yaitu manajemen pengawasan. Sebelumnya kita harus mengetahui pengertian daripada manajemen pengawasan. Manajemen pengawasan, kegiatan pengawasan melalui proses pengendalian pengawasan secara manajerial dengan menggunakan metode dan sistem pengorganisasian, perencanaan, kebijakan, prosedur, pembinaan, personil, pencatatan hasil pengawasan, pelaporan hasil pengawasan, pengawasan, dan evaluasi terhadap hasil pengawasan. Unsur-unsur sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran, teknik, mekanisme, dan lingkup pengawasan, tujuan pengawasan. Unsur-unsur manajemen pengawasan, pertama sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran, teknik, mekanisme lingkup pengawasan, dan tujuan daripada pengawasan. Kami termasuk ke tahapan manajemen pengawasan perencanaan. Manajemen pengawasan perencanaan ini kita bagi pada 4 bagian. Pertama, perencanaan pengawasan. Yang kedua, pengorganisasian pengawasan. Yang ketiga, pelaksanaan pengawasan. Yang keempat, pengendalian pengawasan. Manajemen pengawasan sebagai bagian dari manajemen pemerintah. Sedangkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah Sekarang kita masuk kepada materi pokok yang keempat. Materi pokok yang keempat ini saya akan menjelaskan tentang sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP. Pertama, kebijakan tentang SPIP. Penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Hal ini kita akan mendorong
lahirnya PP nomor 60 tahun 2008 tentang SPIV. Yang selanjutnya tujuan dan unsur-unsur APIP. Tujuan penyelenggaraan pemerintah negara ke dalam pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur SPIV, lingkungan, pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan, pengendalian intern. Sedangkan prinsip-prinsip umum dan tahapan pelaksanaan SPIP adalah proses yang integral dan melibatkan semua tahapan manajemen dalam organisasi. Selanjutnya, peran dan fungsi SPIP. Secara umum, peran dan fungsi tersebut lebih bersifat pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pemerintah agar tidak terjadi kesalahan atau meminimalisir kesalahan, mulai dari perencanaan hingga pada tataran evaluasi atau pelaporan. Secara khusus, SPIP adalah merupakan salah satu perangkat atau instrumen yang memberikan penguatan dan kejelasan tentang pentingnya sistem pengendalian intern dalam lingkup pemerintah. Nah, sekarang kita masuki pada materi pokok yang kelima. Berarti masih ada 2 materi lagi. Apa itu materi pokok yang kelima? Yaitu aparat pengawas intern pemerintah atau APIV. Di sini ada kebijakan tentang APIV, yaitu dalam pasal 47 ayat 2 PP nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP. Dinyatakan bahwa untuk memperkuat dan menunjang aktivitas penyelenggaraan SPIP perlu kita lakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara. Pembinaan terhadap SPIP telah diatur dalam pasal 48 ayat 1 yang menyatakan bahwa pengawasan intern dimaksud dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP. Lingkup tanggung jawab APIP dan cakupan pengawas APIP. Pertama, BPKP, aparat pengawas intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Yang kedua, Inspektorat Jenderal atau Inspektorat Utama, Inspektorat aparat pengawas intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada menteri atau pimpinan lembaga. Aparat pengawas intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada gubernur. Inspektorat Kabupaten dan Kota adalah aparat pengawas intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada bupati dan wali kota. Kita lihat cakupan pengawasan APIP. Teknis yang digunakan untuk melakukan pengawasan. 1, kita harus melakukan audit. Yang kedua, kita harus melakukan review. Yang keempat, kita harus melakukan evaluasi. Yang keempat, pemantauan. Dan yang terakhir, kegiatan pengawasan lainnya. Baik, sekarang kita masuk pada perkembangan paradigma dan tugas APIV. Perubahan paradigma dan peran dan tugas APIV itu ada beberapa uraian. Pertama, kita mengenal peran. Yang kedua, tugas. Yang keempat, proses. Yang selanjutnya, fokus dan dampak atau impact daripada kegiatan pelaksanaan paradigma tersebut. Menjaga. Paradigma sebagai menjaga. Penjaga A memastikan ketaatan, kepatuhan terhadap peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. B. Melakukan komplain atau komplain audit, dan apabila terdapat penyimpangan dapat dilakukan koreksi terhadap sistem pengendalian manajemen. C.
menghasilkan saran atau rekomendasi yang mempunyai dampak pada jangka pendek. Misalnya perbaikan sistem dan prosedur, dan memperjelas pembagian tugas staf, pengendalian internal, dan sebagainya. Sebagai konsultan, itu mempunyai tugas memberikan nasihat dalam pengelolaan sumber daya organisasi untuk membantu tugas para pimpinan di tingkat operasional. Kedua, melakukan operasional audit atau performance audit untuk meyakinkan bahwa organisasi telah memanfaatkan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisien, dan efektif. Yang ketiga atau C, menghasilkan saran atau rekomendasi yang bersifat jangka menengah. Misalnya penerapan manajemen kinerja instansi dan pegawai, perbaikan struktur dan tugas fungsi unit kerja tertentu. Sebagai katalis, A, memberikan quality asuransi dan membimbing manajemen dalam menganalisa risiko-risiko yang mengancam pencapaian tujuan daripada organisasi. Yang B, melakukan risk-based audit untuk mengidentifikasi atau menganalisis risiko-risiko yang dihadapi unit kerja atau organisasi guna meminimalisir risiko. Yang ketiga, menghasilkan saran rekomendasi yang bersifat jangka panjang, karena fokus katalis adalah nilai jangka panjang dan organisasi. Sekarang kita sama-sama memasuki materi yang pokok yang keenam, yaitu pemantauan hasil pengawasan. Laporan hasil pengawasan, dia ada beberapa item dalam materi pokok 6 ini. Pertama, laporan hasil pengawasan. Alur laporan hasil pengawasan gubernur atau bupati, yaitu inspektorat provinsi dan inspektorat kabupaten kota. Kalau menteri, inspektorat jenderal atau irjen, pimpinan instansi inspektorat utama. Kalau kedua, proses tindak lanjut hasil daripada pengawasan. Mekanisme pemantauan hasil pengawasan, alur laporan pengawasan BPKP dalam kegiatan kebendaharaan umum negara. Alur laporan pengawasan BPKP dalam kegiatan kebendaharaan umum negara. Berarti hal bisa kita lihat skim BPKP untuk melaporkan pada pimpinan instansi itu adalah LHP. Setelah itu untuk melapor kepada hasil LHP ke menteri itu melalui Menteri Keuangan juga LHP. Yang selanjutnya, alur penyampaian ikhtisar laporan berkala oleh BPKP. BPKP melaporkan kepada Presiden dengan ikhtisar laporan berkala, yaitu ke Menteri Menpan RB. Alur penyampaian ikhtisar laporan berkala oleh AFIP, yaitu AFIP melapor kepada Menteri Pimpinan melalui ikhtisar laporan kerja, proses sebagai koordinasi dengan Menpan RB. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan. Pemantauan dapat dilakukan apabila proses pemeriksaan atau pengawasan telah selesai dilakukan dan laporan hasil pengawasan telah disampaikan kepada pimpinan instansi oleh AFIP. Rekomendasi. Dua, rekomendasi adalah saran yang diberikan oleh pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaan kepada orang dan atau badan instansi yang berwenang untuk melakukan tindakan dan atau kebaikan. Yang ketiga, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan atau LHP dan memberikan jawaban dan menjelaskan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Yang keempat, jawaban dan penjelasan tersebut disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari sejak diterimanya LHP. Yang kelima,
BPK melakukan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut dan menyampaikan hasil kepada lembaga perwakilan dalam negeri hasil pemeriksaan semester. Sekarang kita masuk materi pokok yang ketujuh. Yang terakhir nih, materi pokok yang ketujuh ini pembinaan dan pengawasan Pemda. Dalam lingkup ini, pertama kebijakan pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah. Yang kedua bentuk pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah. Yang ketiga mekanisme pembinaan dan pengawasan Pemda. Masalah kebijakan pembinaan penyelenggaraan Pemda adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua pengawasan penyelenggaraan Pemda dalam usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemda berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemda meliputi pertama pembinaan dan pengawasan umum, yang kedua pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ketiga, pembinaan dan pengawasan teknis kepada penyelenggara pemerintah daerah dilakukan dalam upaya melaksanakan urusan pemerintahan umum secara nasional, pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah ini dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Yang selanjutnya cakupan pembinaan dan pengawasan umum meliputi 1. Pembagian urusan pemerintahan, yang kedua kelembagaan daerah, yang ketiga kepegawaian pada perangkat daerah, yang keempat keuangan daerah, yang kelima bangunan daerah, yang keenam pelayanan publik di daerah, yang ketujuh kerjasama daerah, yang kedelapan kebijakan daerah, yang kesembilan kepala daerah dan DPRD, yang ke-10 bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan dan pengawasan teknis. Pembinaan dan pengawasan teknis dilakukan terhadap penyelenggaraan urusan teknis yang diserahkan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Apabila dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tersebut gubernur tidak mampu atau tidak melaksanakan pembinaannya dan pengawasannya dimaksud, maka kementerian teknis dalam lembaga non-kementerian dapat melakukan pembinaan langsung dengan berkoordinasi dengan gubernur dalam batas kewenangannya. Bentuk pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah pertama yaitu fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya mengharapkan semua peserta bisa menjelaskan secara detail daripada materi 7 pokok materi ini. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.